Jadi nanti hari ini kita akan ada pengantar tujuan diskusi yang disampaikan oleh Ibu Lisa, kemudian merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah, dilanjutkan dalam mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi dan mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Nah, sebelum kita melanjutkan dengan kegiatan yang disampaikan oleh Ibu Lisa, maka sebelumnya kita dengarkan dulu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita masih dipertemukan, diberikan kesehatan, dan hari ini kita berkumpul di ruangan ini adalah kegiatan untuk mendampingkan individu dua guru kita yang mengikuti dalam guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Musuh Tengah. Salam berikan salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada para kerabat, sahabat, serta pengikut beliau ilahi yaumil qiyamah. Yang bersama-sama kita hormati Ibu Nadira Arifah, Nadira mana? Ini lebih salah orang tinggi yang hari ini berkenan hadir di SDN 2 Barabai Darat. Kalau ini rasanya pertemuan kita yang kedua, Bu. Oke, pertemuan yang kedua, dan masih tersisa 4 kunjungan lagi yang Ibu lakukan ke sekolah kita. Terima kasih, Bu, atas kunjungannya. Bapak Ibu, hari ini kegiatan kita itu kegiatan pendampingan individu dua, perubahan paradigma pembimbingan belajar. Harapan ulun kegiatan ini berdampak bagi kita secara individu, itu baik guru maupun saya sendiri tenaga pendidikan, dan mudah-mudahan nantinya kegiatan ini berdampak besar kepada kemajuan sekolah kita SDN 2 Barabai Darat. Mungkin harapan supaya waktunya lebih cepat selesai, kita lanjutin aja dengan pemaparan dari Ibu Lisa dan sekaligus memandu kegiatan pada kita hari ini, dan nanti ulun bantu menutup acaranya. Ini ya, kepada Ibu Lisa Lisa Mariana kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 2 Barabai Darat, Bapak Muhammad Arif SPD, dan yang ulun hormati Ibu Nadira Arifah selaku pengajar praktek ulun di calon guru penggerak angkatan 10 ini, beserta Dewan Guru, Bapak Ibu yang sudi sedianya meluangkan waktu pada kegiatan ini. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan rahmat, taufik dan hidayahnya kita dapat berkumpul bersama dalam kegiatan ini. Serta salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, kerabat, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Nah, agenda hari ini kita akan melakukan yaitu yang pertama pembukaan, di mana tadi sudah dibuka oleh Ibu pengajar praktek ulun. Terus yang kedua tujuan diskusi nanti yang ulun paparkan. Yang ketiga merumuskan kalimat rumpang dan melihat isi sekolah. Yang keempat yaitu mengidentifikasi perilaku apa saja yang akan mencerminkan visi sekolah yang kita buat. Terus yang kelima kita akan mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah, dan terakhir adalah penutup. Nah, baik Bapak Ibu, ini adalah tujuan diskusi kita pada hari ini, di mana diskusi kita hari ini yaitu yang pertama kita nanti dapat menilai apakah sudah sesuai visi sekolah kita nanti dengan tujuan pendidikan yang berpihak pada murid. Yang kedua,
melalui diskusi ini juga nanti kita dapat menilai kesesuaian visi sekolah, apakah sudah sesuai dengan impian dan cita-cita kita nanti untuk murid dengan tepat. Yang ketiga yaitu kita dapat menentukan nanti apa program yang dapat mendorong perubahan diri pada murid. Nah, baik Bapak Ibu. Nah, di sini ada puisi karya beliau Bapak Insinyur Soekarno yang berjudul Aku Melihat Indonesia. Aku melihat Indonesia. Karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Ngeliop, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanting di pantai Ngeliop itu, aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jika aku melihat sawah-sawah yang berbunyi, menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak. Bukan lagi Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat mata Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, dari puisi tadi pasti sudah mengandung makna. Nah, mungkin dari Bapak Ibu adakah yang berpendapat mengutarakan makna apa yang terkandung dari puisi tersebut? Ini dipersilahkan Bapak Ibu yang ingin mengutarakan makna dari puisi tadi. Ya, Ibu Romalia, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu kelas 6 di SDN 2 Bandung. Izin Bapak Ibu. Untuk makna yang tersampaikan dari puisi tadi, bahwa ketika kita sudah mengatakan kita Indonesia, bukan lagi dari mana, tapi dari seluruh yang ada di Indonesia tadi, dari macam-macam gunung yang ada di Indonesia, dari lagu-lagu, baik itu lagu daerah Batak mungkin dari kita sendiri, dari lagu daerah Banjar, berupa tarian dan semuanya. Jadi ketika kita mengatakan kita adalah Indonesia, berarti kita saling memiliki antara satu dengan yang lain, bahwa kita saling menjaga keutuhan negara itu sendiri. Terima kasih Ibu. Terima kasih, luar biasa sekali pendapat dari Ibu Normalia. Beri tepuk tangan lagi sekali lagi buat Ibu Normalia. Ibu Normalia. Nah, inti dari puisi tadi dapat kita simpulkan, yaitu bahwa puisi Aku Melihat Indonesia karya Insinyur Soekarno ini adalah mengandung makna tentang cinta tanah air, keindahan alam, keberagaman budaya, semangat persatuan, dan tekad membangun Indonesia yang lebih baik. Nah, jadi tujuan beliau ini cuma satu, yaitu
kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, jadi kita lihat tujuan beliau adalah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Menentukan visi sekolah kita nanti akan seperti apa. Nah, sebelumnya dari kata harapan dan cita-cita ini adalah kekuatan dari visi kita nanti kelak, di mana harapan kita ini adalah visi kita dan visi kita sekarang adalah masa depan murid kita. Nah, dan juga masa depan murid kita ini adalah masa depan bangsa kita, yaitu Indonesia. Nah, oleh sebab itu, jika kita ingin melangkah lebih jauh, maka visi kita ini harus bersifat semangat, menguatkan, menggerakkan, dan kolaborasi, sehingga mampu membuat kita terus melangkah lebih maju, Bapak Ibu. Nah, mungkin Bapak Ibu dapat mengisi kalimat rumpang ini nanti di Chromebook. Atau yang ada yang berpendapat langsung mengutarakannya, boleh saja, Bu. Bapak, misalnya dia memikirkan ingin seperti apa sih murid-murid yang mungkin ada yang berpendapat secara langsung, dipersilakan Bapak Ibu. Ibu Dika bisa memaparkan impian-impian untuk anak-anak pian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Untuk menanggapi pertanyaan kalimat rupa yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang seperti apa di sekolah kita. Kalau menurut saya memimpikan yang utama adalah anak-anak yang berkarakter, di mana dari karakter tersebut, karakter yang baik, yang utamanya bisa menunjukkan perilaku yang positif juga bagi anak-anak kita. Kemudian selain itu juga perilaku adaptif, inovatif, kreatif, disiplin, dan juga bertanggung jawab. Nah, kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Ibu Dika Suryani ya. Luar biasa sekali impian Ibu Dika untuk murid-murid yang akan datang. Beliau mengatakan ingin memimpikan murid-murid yang memiliki karakter yang, dari kalimat rumpang yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang, nah di mana tadi ada yang menjawab ingin menjadi berbudi pekerti yang luhur, berinovasi, berakhlak mulia, terus berprestasi. Nah, dari kata-kata itu kita sudah mencerminkan nih profil pelajar Pancasila. Nah, dari jawaban-jawaban Bu Hanfian tadi memang betul bahwasannya kita memimpikan murid-murid yang memiliki karakter yang baik, berprestasi, baik dalam segi akademik dan non akademik, memiliki terlaksana. Jujur dari Ibu Yaya tadi hampir mendekati pas sudah. Nah, jadi apa yang religius itu kan kebiasaan dari guru agama sudah kita laksanakan, seperti kegiatan Jumat Takwa, salat doa berjamaah, salat Jumat berjamaah, berkarakter. Kita lihat anak-anak kita memang pelan-pelan sudah ada peningkatan perubahannya, walaupun kadang nampak benar, tapi Bu, peningkatan anak-anak kami sedikit demi sedikit sudah berubah ke karakter yang diinginkan. Terus mandiri. Nah, kebetulan kami Bu ada siswanya yang ini berkebutuhan khusus dari kelas 1 sekarang sudah kelas 3. Kami bangga karena anaknya sangat mandiri sudah, kebetulan punya biaya. Nah, jadi itu dari menangis datang ke sekolah, ada bisa lepas dari orang tuanya, dengan adanya kita kerjasama anak sudah mandiri. Terus berprestasi. Kami juga bangga dengan siswa kami di Darat 2 ini, baik dari bidang apapun, walaupun ada juara 1, ada aja prestasinya yang membanggakan sekolah. Peduli lingkungan, anak-anak kami sudah hampir terbiasa peduli lingkungan karena kebetulan sekolah kami tanamannya banyak, tapi kami tetap membiasakan anak paling tidak setiap pagi itu mereka memeriksa tanaman di muka. Paling kadang kami mulai menyiram tanaman. Di situ dulu kan peduli lingkungannya. Kami suruh dia membawa dari rumah tanaman, memelihara sendiri sampai tumbuh dengan baik. Itu istilahnya
peduli lingkungan, untuk guru-gurunya pun peduli lingkungan yang lain. Misalnya kami ada dalam 1 bulan tuh seminggu 2 kali peduli kegiatan bersih lingkungan itu sama anak-anak Bu. Nah jadi rasanya memang sudah jadi punyanya tadi, mendekati sudah memang mewujudkan peserta didik yang religius, berkarakter, mandiri, berprestasi, dan peduli lingkungan. Mudah-mudahan dengan visi yang seperti ini kami lebih meningkat lagi ke depannya nanti dengan generasi muda yang ada ini Bu. Alhamdulillah sangat membantu Darat 2 untuk maju ke depan lebih baik lagi. Mungkin itu aja pendapat ulun Bu. Mohon maaf, salah hilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali penjabaran yang sudah dijabarkan oleh Ibu Haji Madalena. Tepuk tangan sekali lagi buat Ibu Haji Madalena. Ya, memang benar kita sudah mendekati visi sekolah, yaitu mewujudkan peserta didik yang religius, di mana melaksanakan pembiasaan rutin setiap minggunya. Terima kasih untuk Bapak Yajid. Untuk ini ya betul sekali. Silakan Bapak Ali. Cek 1. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah untuk produk dari visi dari SDN 2 Barabai Darat ini adalah hasil produk dari diskusi kami ya. Nah, jadi ini adalah yang sudah kita ambil yang kira-kira kita mampu untuk melaksanakannya. Ya. Untuk kedepannya, kalau misalkan ada tambahan, kita bisa merubah dari visi ini. Karena visi itu kan tidak stagnan, harus ini terus kan itu berkembang, ya, ya. Jadi masukan dan saran itu sangat mungkin untuk meningkatkan kualitas dari sekolah kita. Nah, gitu. Nah itu cukup dari ini. Terima kasih kepada Bapak Ali Mustafa, luar biasa sekali. Nah, beliau ini adalah anggota dari rumusan yang membuat visi sekolah kita ini. Untuk Bapak Arif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sedikit untuk membahas, kita mengingatkan kembali, berarti visi itu adalah tujuan. Berarti tujuan yang ada di sekolah, berarti kalau ada tujuan berarti itu tanggung jawab kita, itu mau membawa kemana sekolah kita tersebut, mau kita arahkan kemana murid kita. Nah, dari visi tersebut ada melihat ada 5 kata kunci dan ada 5 tujuan yang akan kita capai. Yang pertama itu ada religius, berarti sekolah kita ini mengharapkan murid-murid yang bersekolah di SDN 2 Barabai Darat adalah murid yang religius. Nah, berarti itu salah satu yang harus kita capai, kita tujulah secara bersama-sama gitu. Kalau religius ini ulun mendukung, yang ulun seperti ibu tadi, kita mengharapkan murid yang religius, apalagi di wilayah kita. Wilayah kita ini adalah pesantren lah, yaitu berarti kita religius ini. Kalau ini kata kunci yang pertama ini ulun setuju. Biasanya kita membuat suatu visi itu sesuai dengan posisi, letak dan keadaan sekolah ini. Yang kedua itu kata kunci yang kedua yang harus kita capai, yang harus kita bisa mengarahkan murid itu adalah berkarakter. Berkarakter ini kalau bahasa dahulu itu karakter ini kalau baik-baik ini berkarakter lah, sikap pula. Nah ini berarti kan karakter ini ciri khas lah, banyak lah sikapnya, kayak model sikap
mungkin gotong royong, sopan, santun, saling membantu, itu berarti masuk di karakter. Berarti visi kita, tujuan kita di sekolah SD 2 SD 2 berbeda, dan ini adalah membimbing murid kita agar memiliki karakter. Itu tujuannya kedua. Ini kalau ini kan visi yang lama, kalau ulun pas setuju saja, sudah dua kata kunci religius berkarakter, ulun harapkan tetap ada. Tapi kada tahulah buat dia kayak apa. Apakah dari 5 kata kunci ini nantinya ada yang ditinggal, ada yang mungkin ditambahi lagi, kada jadi masalah. Semakin banyak kita membuat kata kunci, berarti semakin banyak hal yang harus kita capai ke depannya. Kalau 5 ini menurut ulun sudah banyak. Biasanya minimal 3 harusnya bulan. Kalau ada salah itu pun ini rasanya minim. Kalau ada salah itu 3 kata kunci. Kalau 3 itu oke lah. Minimal kalau ada salah visi itu 3. Kalau anak 10 boleh. 5 ini kan sudah termasuk banyak. Ini mandiri berarti kita mencoba. Kalau mandiri itu berarti sekarang kita mulai menanamkan kepada siswa itu. Mandiri itu berarti kalau bahasanya itu mereka melakukan, bukan perintah ya kalau Bu. Nah kita mencoba, dan kami Bu mungkin mencoba menanamkan itulah kepada siswa-siswa kami. Kalau mandiri oke, berarti mandiri kita berusaha nih samaan Dewan Guru bagaimana cara menanamkan sikap mandiri ini kepada siswa kita. Yang jadi mengharapkan ini bukan hanya tulisan. berarti kita pikirkan secara bersamaan, baik guru pribadi maupun seluruh Dewan Guru serta staf sekolah, atau mungkin lebih luas lagi seluruh warga sekolah boleh pergi. Kalau kita kepala sekolah, kalau dulu aja yang memikirkan ini, itu sakit kepala gue, karena keterlibatan dari warga sekolah ini. Berprestasi berarti kita mewujudkan dengan adanya visi kita membuat kata kunci berprestasi. Paling ada kita harus membuat murid-murid kita di SDN 2 Brabaida ini berprestasi. Jadi berprestasi dalam artian tidak mesti juara, tidak mesti mendapatkan medali, piala dan sebagainya, tetapi berprestasi itu menurut ulun sendiri itu mereka berani, mampu gitu dalam baik mengungkapkan pendapat, baik mengikuti sebagainya lah gitu. Dan terakhir peduli lingkungan. Nah ini mungkin yang ulun juga setuju, apalagi Bu daerah atau lingkungan sekolah kita banyak pohon, banyak sampah dan sebagainya. Nah ini mungkin ulun setuju juga. Kalau ulun pribadi tetap setuju dengan visi yang dulu, dengan 5 komponen religius, berkarakter, mandiri, berprestasi, dan peduli lingkungan. Nah tapi untuk hari ini mungkin temanya kita boleh merubah visi yang dulu, bisa mempertahankan visi yang dulu, juga bisa merubah visi tersebut. Berarti untuk hari ini kita boleh ya, kalau ada pendapat dari Bapak Ibu Guru, apakah dirubah, apakah dipertahankan atau ditambahi, boleh lagi, dikurangi boleh juga. Kalau misalnya asal keberatan, Pak, kebanyakan kita nih 5 tujuan. Dan kita nanti bagaimana orang tua nanti, dan bagaimana sikap anak nanti yang berdasarkan atau mencerminkan dari rumusan visi kita tadi. Nah baik Bapak Ibu, karena tadi kita sudah membuat prakarsa perubahan, di sini ada beberapa pertanyaan pemantik, yang mana pertanyaan pemantik ini merupakan gagasan dari inisiatif prakarsa perubahan yang kita buat tadi tentang peduli lingkungan. Nah, di sini ada apa inisiatif perubahan yang dapat kita lakukan untuk mencapai visi sekolah.
Nah, baik Bapak Ibu, tadi kita sudah tahu visi kita itu tadi tentang religius. Nah, apa sih inisiatif perubahan yang dapat kita lakukan? Nah, kita sebagai guru, apa yang dapat kita lakukan dalam mencapai visi tadi? Kalau ya ada Bapak Ibu hendak memberikan pendapatnya tentang inisiatif apa yang akan kita lakukan untuk mencapai visi tersebut, Ibu Lika? Menurut saya, inisiatif perubahan yang dapat kita lakukan untuk mencapai visi misalnya dari religius tadi, sesuai pengalaman dalam kelas tadi yang setiap hari kita laksanakan, kita selalu berdoa sebelum mengawali dan mengakhiri pembelajaran. Kemudian juga untuk jadwal tetap seperti jadwal bergilir sholat zuhur berjamaah juga selalu kami perhatikan. Misalkan kita setiap hari Rabu kan biasanya mengadakan makan bersama. Jadi sebelum makan bersama kami biasakan juga untuk membaca doa sebelum makan bersama-sama pula. Begitu saja yang pernah kami laksanakan dalam kelas. Ibu Erni ada berpendapat juga. Apa inisiatif perubahan yang dapat kita lakukan? Artinya kan kita guru terhadap visi sekolah ini. Sebagai guru kita harus konsisten dulu Pak. Kita harus berkomitmen, gurunya yang harus berkomitmen. Dan dengan komitmen itu kita harus disiplin, harus menjadi contoh yang terbaik bagi murid dulu. Buat apa kita membuat visi misi kalau kita sendiri tidak menerapkan dalam kehidupan kita di kelas ataupun di kehidupan sehari-hari di sekolah. Jadi dari kita sendiri dulu yang harus melalui perubahan itu, yang berinisiatif untuk merubah sekolah kita itu seperti apa. Jadi kita yang jadi contoh atau pioner di sekolah kita itu. Silakan untuk menambahkan lagi. Ini Bapak untuk penambahan. Ini apa inisiatif perubahan yang kita lakukan untuk mencapai visi? Karena tadi kita fokuskan ke perubahan. Berarti kan di perubahan tadi kita prakasa tadi. Kan prakasa perubahan kita ada tadi itu melalui kebiasaan membuang sampah pada tempatnya. Ini. Nah, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan untuk mencapai visi sekolah? Kalau disebutkan Ibu Erni tadi, itu sangat bagus sekali. Maksudnya bukan kita perlu komitmen ke guru lah yang baik. Contohkan kata Ibu tadi, guru yang melakukan tadi dulu. Apa hubungan dengan perubahan kita peduli lingkungan tadi? Berarti kita yang memberikan contoh. Karena kalau kita misalnya hendak melakukan sampah, berarti kita yang memberikan contoh dulu kepada siswa-siswa kita, sampah mana yang harus dibuang sesuai wadahnya, sesuai tempatnya, merah, kuning, hijau. Itu kan ada contoh. Kalau kita mengambil prakarsa perubahan tadi peduli terhadap lingkungan. Dan ada inisiatif lain, adanya kita kan adanya kader Adiwiyata. Nah, itu merupakan suatu inisiatif perubahan untuk mencapai itu tadi, peduli lingkungan. Dan mungkin ada kita mengadakan misalnya Jumat di akhir minggu keempat itu mengadakan yang namanya Jumat bersih. Nah, itu merupakan inisiatif yang kita lakukan daripada prakarsa perubahan itu tadi. Mungkin itu yang dapat saya tambahkan. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Arif. Ya, benar sekali, dapat ulun tangkap poin-poin dari pendapat Bapak Ibu tadi, di mana Ibu Rika tadi melakukan pembiasaan seperti kan kita melakukan 11 kali itu Jumat bersih, dan kata Ibu Erni juga merubah komitmen kita lah sebagai contoh yang baik bagi anak didik, harus melakukan apa dulu, artinya merubah mindset kita, bagaimana kita agar anak didik kita ini menurutlah ibaratnya membuang sampah sesuai pada tempatnya. Dan juga poin dari utangkap dari Bapak Arif tadi, yaitu kita sudah mengadakan kader Adiwiyata. Ini lanjut kita ke nomor 2. Apa saja sih kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Nah, jadi kolaborasi apa saja yang kita lakukan di sekolah ini dalam mewujudkan visi sekolah dan prakarsa perubahan tadi yang kita buat?
Bapak Ibu ada yang berpendapat? Bapak Yazid karena melihat ke atas ya, dipersilakan. Iya. Apa itu? Kolaborasi. Ya. Terkait kolaborasi atau kerjasama ini, yang kita bisa lakukan adalah tentunya pertama dari kitanya sendiri tentunya harus menjalin kerjasama yang baik atau komunikasi yang baik dengan orang tua serta siswa itu sendiri sebagai tujuan dari ada perubahan itu sendiri. Kemudian ya pokoknya harus, kalau dari ulun pribadi, disclaimer dulu sebagai pasangan, dari ulun pribadi bahwa ya kolaborasi yang bisa dilakukan adalah menjalin komunikasi dengan baik kepada orang tua, tentunya dari sekolah yang terlibat antara guru dan kepala sekolah tentunya. Wajib dari ulun. Terima kasih sekali buat Bapak Yazid. Apakah ada yang menambahkan lagi dari beliau tadi adanya kerjasama yaitu dengan melakukan komunikasi antar warga sekolah? Adakah yang lain berpendapat? Bapak Ali, kami mencanangi dulu. Ya. Ya. Karena ini sifatnya adalah pembiasaan untuk anak. Nah, kita kan sudah menentukan program di sekolahan ya. Di sekolahan itu programnya seperti apa. Yang jelas kita harus menginformasikan program tersebut kepada orang tua. Nah, sehingga gini, kebiasaan yang kita terapkan di sekolah itu dilanjutkan di rumah. Nah, gitu. Kalaunya terputus kayak kata Ibu Nadira tadi, kalau terputus kan ya percuma saja. Kebiasaannya tidak akan terbentuk. Yang jelas mungkin kolaborasinya sekolahan itu juga perlu memberikan pendidikan kepada orang tua. Pendidikan program apa saja yang kita canangkan. Contohnya real. Kalau ini kita menerapkan buang sampah pada tempatnya. Kalau yang di rumah itu buang sampah sembarangan. Nah, itu kan nggak sinkron. Jadi kan kita memberitahu ke orang tua, diberitahukan kepada siswanya atau kepada anaknya bahwa kita tuh di sekolah memberikan kebiasaan membuang sampah pada tempatnya, sehingga di rumah juga harus seperti itu. Kalau misalkan di rumah itu anak membuang sampah sembarangan, tegurlah supaya itu terbentuk kebiasaan dan nanti menjadi karakter di akhirnya. Ya itu mungkin itu. Terima kasih kepada Bapak Ali yang mana telah menjelaskan apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru orang tua kepala sekolah untuk mewujudkan visi ke sekolah. Nah, poin yang dapat diambil dari Bapak Yazid dan Bapak Ali yaitu kolaborasinya yaitu dengan kerjasama, terus mengintegrasikan program-program apa saja yang dilaksanakan di sekolah itu diampayakan ke orang tua juga. Terus yang ketiga, apa sih bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi kita nanti dapat tercapai? Nah, ini Ibu Lia bisa memaparkan pendapat dia. Menurut ulun, kegiatan yang dapat dilakukan oleh guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai tadi menyambung yang dari Bapak Yazid. Yang pertama kita harus dulu menjalin komunikasi dengan orang tua. Setelah membuka komunikasi, yang kedua adalah kegiatan yang mungkin yang sudah kita lakukan adalah seperti mengumpulkan sampah ke bank sampah. Itu kan salah satu juga kita mengajarkan bahwa ketika kita sudah memberikan pemahaman bahwa sampah ini harus
dibuang ke tempat sampah, ada pemilahan sampah. Dengan mengumpulkan sampah ke bank sampah juga salah satu kontribusi nih dari orang tua. Dengan adanya kegiatan tersebut, secara tidak langsung orang tua juga akan menjadi lebih perhatian lah. Misalnya kan seperti kelas rendah. Kalau kelas rendah mungkin harus dibimbing dulu sampah apa yang akan dibawa. Terus selain itu mungkin seperti melakukan kegiatan memanfaatkan barang bekas. Nah, memanfaatkan barang bekas, kalau orang tua mungkin kita di sekolah kan kalau kelas rendah mungkin tidak bisa secara maksimal. Misalnya ada tugas kita membuat kotak pensil dari botol bekas. Kalau kelas rendah kan masih perlu bimbingan. Mungkin orang tua di rumah yang pekerjaan siswanya mungkin belum selesai, atau kita hanya sampai memotong di rumah, kan orang tua masih bisa tuh melanjutkan pembelajaran anak-anak di sekolah tadi untuk menyelesaikan tugas mereka. Itu secara tidak langsung kita juga berkolaborasi bersama orang tua murid. Bagaimana caranya tadi kita menumbuhkan karakter. Dengan pembelajaran itu, insya Allah muncul kesadaran dari si peserta didik kita bahwa ternyata sampah ini bukan hanya setelah kita makan, misalnya minum, tiba-tiba buang sembarangan tidak akan menjadi apa-apa. Tapi ternyata ketika sudah tahu sampah ini bisa nih kita gunakan seperti membuat kotak pensil, membuat gantungan kunci dan sebagainya. Terima kasih Ibu. Oke, terima kasih, luar biasa sekali pemaparan dari Ibu Lia. Ya betul sekali, mungkin Ibu Lia ini pengalaman ya Bu ya di kelas sekian mencanangkan. Ulu lihat kelas kita yang kita tempati ini adalah kelas Ibu Lia, di mana Ulu lihat kelasnya ini begitu bersih, rapi, tinggi. Nah, benar sekali kata Ibu Lia bahwa kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan kita ini sebagai pendidik itu ya berkolaborasi dengan orang tua. Bagaimana program-program kita yang kita laksanakan itu nantinya dapat terintegrasi oleh mereka ke kehidupan sehari-hari mereka, yaitu di rumah. Baik Bapak Ibu, terus kita lanjut ke nomor 4. Apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini, dan bagaimana rancangan waktunya? Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang memberikan pendapatnya tentang pertanyaan tematik nomor 4. Oke, Ibu Yaya silakan memberikan pendapatnya tentang pertanyaan tematik nomor 4. Apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini? Menurut saya merencanakan program pendidikan, karakter, serta mengembangkan minat dan bakat siswa dengan pendekatan berpihak pada murid dan budaya positif. Gitu. Baik, terima kasih, luar biasa sekali pendapat dari Ibu Yaya, di mana pendapat beliau yaitu kita menerapkan budaya positif dulu ya Bu Yaya ya. Nah, dengan itu langkah-langkah ke depannya nanti akan perubahannya itu akan terlihat. Nah, terus bagaimana sih Bu Yaya rancangan waktunya dalam menerapkan budaya positif tadi? Apakah ada rancangan nih Ibu dalam membuat prakarsa tadi? Waktunya misalnya. Mungkin waktunya biasanya tuh seminggu sampai 2 minggu sekali bisa dilakukan.
biasanya 2 minggu sekali dilakukan yang konkret itu perancangannya. Itu saja. Ini baik, terima kasih kepada Ibu Yaya. Ya, ini mungkin dari pengalaman Ibu Yaya, mungkin langkah konkret yang akan dilakukan oleh Ibu Yaya dalam merealisasikan rencana Prakasa Perubahan ini dengan menerapkan budaya positif. Mungkin di kelas mungkin sudah menerapkan ya Bu Yaya ya, kesepakatan kelas bagaimana itu misalnya membuang sampah sembarangan itu harus dijelaskan. Nah, terus bagaimana rancangan waktunya, yaitu dengan secara kontinu berkelanjutan selalu memberikan arahan kepada anak didik kalau membuang sampah itu harus pada tempatnya. Mungkin ada pendapat lain lagi untuk menambahkan? Boleh menambahkan aja supaya nyaman buat melandai. Tadi menerapkan budaya pesisir tadi Ibu Yaya yang membuang kebiasaan membuang sampah pada tempatnya. Kita sepakat dulu di dalam proses ini dalam jangka berapa waktu dulu. Kita harus sepakat, kita semua gurunya harus sepakat. Misalnya kita dalam 1 bulan atau 3 bulan kebiasaan harus terlihat misalnya. Kita harus menentukan itu dulu. Nah, dalam 3 bulan ini nanti kita bagi beberapa fase atau beberapa langkah rancangan waktunya. Misalnya waktu yang pertama 1 bulan pertama misalnya kita di situ harus membuat tujuannya apa supaya ini akan mengurangi sampah kan, misalnya dengan mengurangi sampah kemudian kita menghasilkan apa, misalnya menghasilkan hasil karya untuk anak-anak. Kemudian langkah kedua, misalnya menjelaskan tujuan kita harus mensosialisasikan kepada orang tua siswa. Langkah tiganya, misalnya ini misalnya aja, karena bisa aja guru yang lain menambahkan. Dan nanti di akhirnya itu dari hasil sampahnya apa yang kita dapatkan. Nah, misalnya sekolah menjadi bersih, sampah jadi berkurang, misalnya tadilah. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan daur ulang sampah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Nah itu aja Bang. Artinya kita tuh harus menentukan dulu langkah apa tujuan langkah konkretnya nih harus misalnya pembiasaan itu berapa bulan atau berapa tahun harus tercapai dulu. Nah, walaupun sedikit tapi kita harus menghargai bahwa itu kita bisa mengubah karakter. Nah, itu. Terima kasih, luar biasa sekali pendapat dari Ibu Erni. Ya memang betul bahwasannya kita membuat sebuah Prakasa Perubahan ini pasti tentunya membuat program-program dulu yang akan kita terapkan. Nah untuk langkah kelanjutannya mungkin ini jadi PR buat kita nantinya, di mana tentang kita sudah membuat Prakasa Perubahan. Nah ada 2 PR nanti, kita akan melihat misi sekolah. Terus yang kedua Prakasa Perubahan, bagaimana kita merealisasikan rancangan perubahan yang kita buat tadi ke depannya. Mungkin kelanjutannya akan kita bahas nanti di komunitas belajar. Nanti ya Ibu Agen. Ya baik Bapak Ibu. Nah karena kita sudah di akhir materi atau pemaparan diskusi hari ini, sedikit ulun simpulkan bahwasanya dalam mulai pembelajaran dari awal diskusi tadi, ulun sangat berterima kasih kepada Bu Hampian bahwasanya Bu Hampian ini sedia berperan aktif dalam kegiatan diskusi ini. Terima kasih banyak. Tepuk tangan buat kita semua dulu. Nah yang kedua, kita sudah menentukan visi Prakasa Perubahan dan visi kita, yang mana visi kita masih tetap saja dengan visi yang ada, bahwasanya kita akan melanjutkan ke langkah yang lebih baik lagi untuk SDN 2 Barabai Darat. Nah mungkin itu saja kesimpulan ulun hari ini. Sedikit ulun pantun, burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih banyak kepada Ibu Lisa yang sudah memaparkan tentang visi dan prakarsa perubahan pada hari ini, dan apresiasi yang luar biasa kepada Bapak Ibu sekalian karena tadi sudah memaparkan dan menyampaikan memaparkan ide cemerlangnya, kemudian nanti didiskusikan
kita nanti bersama-sama, dan alhamdulillah hari ini mungkin sudah semakin terlihatlah apa yang diinginkan oleh Bapak Ibu sekalian untuk siswa-siswi yang ada di SDN 2 Barabai Darat ini. Jadi sampai di sini dulu, kami terima kasih banyak sudah berhadir Bapak Ibu dan atas partisipasi. Kemudian juga ini merupakan salah satu tugas dari Ibu Lisa yang nanti akan disampaikan kepada fasilitator, dan mohon izin Bapak Ibu kayaknya ulun 4 bepotok bersama di sini, kemudian di pelang di muka aja ini di pelang SD setelah ini laporan. Nah, karena tadi Ibu Lisa berpantun, terpaksa saya berpantun juga sedikit. Tulang ke pasar betamu si utuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.